Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi langsung panti asuhan di Tangerang yang menjadi tempat pelecehan seksual terhadap 12 anak penghuninya. Mensos menyebut akan bekerja sama dengan pihak terkait seluruh Indonesia untuk memastikan pengawasan lebih ketat terhadap penyelenggara panti asuhan. Kemensos akan bekerja sama dengan kabupaten kota seluruh Indonesia melakukan upaya-upaya pembinaan, mendorong mereka bisa memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengelola sebuah LKS atau panti asuhan. Sementara itu pengantar saya ya, jadi terima kasih ini kerjasamanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Dan setelah ini kita akan ke rumah perlindungan sosial untuk bertemu sama anak-anak kita di sana. Nah setelah itu kita akan coba membuat rencana nanti dipindahkan ke tempat kami. Usai mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap santri, Inafis dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota melakukan olah TKP dan memasang garis polisi Yayasan Yatim Piatu Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Pinang Kota, Tangerang, Banten. Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota AKP Rumanti mengatakan pihaknya sudah mengamankan 2 pelaku yang sudah ditetapkan tersangka. Salah satu diantaranya pemilik yayasan dan pengurus, sementara 1 orang masih dalam pencarian petugas kepolisian. Sementara belasan santri masih dititipkan di rumah perlindungan dinas sosial guna mengecek kesehatan dan psikologis terhadap anak-anak panti yang menjadi korban penyimpangan seksual. Pemilik sudah diamankan. Yang diamankan 2 orang ini siapa aja? Misalnya Bu? Nanti ya. Bu, artinya udah disegel Bu? Pemilik sama korbannya kan domisili di Bandung. Pada saat interogasi datang, pada saat BAP diketahui menghilang. Artinya nggak kooperatif itu Bu? Tidak ada keberadaannya pada saat kita undang tidak datang, pada saat kita panggil tidak datang, kita datangin ke sana tidak ada. Kasus kekerasan seksual yang menimpa belasan santri dilaporkan pada Juli 2024 lalu. Namun, polisi baru bisa mengungkap fakta penyidikan setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun korban. Eka Marlupi, Kompas TV, Kota Tangerang, Banten. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini kasus kekerasan seksual yang menimpa belasan santri yatim piatu, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati, Tangerang, Banten. Masni, bagaimana dengan kelanjutan proses hukum kasus ini dan seperti apa suasana di tempat kejadian perkara saat ini? Ya, hingga saat ini informasi terakhir yang kami dapatkan, Radi dan juga saudara, polisi ini masih memburu 1 DPO yang merupakan pelaku dari kekerasan seksual yang dilakukan di Panti Asuhan Darussalam di Kota Tangerang, Banten ini. Dan sebelumnya polisi telah menangkap 2 pelaku, yaitu ketua yayasan serta dari pengasuh yayasan Panti Asuhan Darussalam, serta saat ini sudah dibawa ke kantor polisi. Kalau dari keterangan terakhir dari pihak kepolisian, tentunya ini ada 13 orang yaitu korban dari anak asuh. Ini ada 13 orang ini sudah berada di dinas sosial dan juga 7 orang sudah berada di kantor polisi dan ada 32 orang terindikasi menjadi korban dari pelecehan seksual dari pengurus Yayasan Panti Asuhan Darussalam di Kota Tangerang, Banten ini. Dan tadi memang Radi dan juga saudara, dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini mengunjungi dari tempat kejadian perkara atau dari Panti Asuhan Darussalam Tangerang, Banten ini dan mengecek juga bagaimana dengan keadaan dari panti asuhan ini dan bertanya tentunya kepada warga sekitar bagaimana situasi dan juga bagaimana keadaan di sekitaran panti asuhan ini. Dan saat ini saya akan menggambarkan kepada Radi dan juga saudara bagaimana keadaan di panti asuhan ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Aufa Farid. Ini adalah salah satu gedung dari bangunan Panti Asuhan Darussalam An-Nur Tangerang, Banten. Terlihat sudah ada garis polisi. Dari informasi yang kami dapatkan, garis polisi ini tentunya sudah dipasang sejak awal Oktober 2024 lalu atau sekitar tanggal 3 Oktober. Ini
sekaligus saat dari dua pelaku ini dibawa oleh pihak kepolisian dan juga beberapa dari anak asuh ini dibawa oleh Dinas Sosial. Ini merupakan salah satu dari gedung Panti Asuhan Darussalam An-Nur, dan ini tepat berada di belakang dari gedung salah satunya itu ada di depan, dan untuk gedung yang di depan ini dari informasi yang kami dapatkan ini terkhusus untuk dari yang sudah mulai remaja begitu, dan untuk dari gedung yang saat ini dapat dilihat di layar kaca Anda Radi dan juga saudara, ini khusus untuk dari balita atau bayi. Kalau memang dilihat sudah ada terpasang garis polisi, dan tadi informasi yang kami dapatkan setelah berbincang dengan Ketua RT di sini disebutkan bahwa untuk bayi yang ada di Panti Asuhan Darussalam ini masih ada di sini sesuai dengan dari arahan Dinas Sosial. Selain itu dari korban lainnya yang sudah melapor dan juga menjadi korban dari kekerasan seksual oleh pengurus Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini sudah dibawa ke Dinas Sosial. Beberapa ini sudah dilakukan visum. Ada sekitar 7 orang ini yang dinyatakan memang menjadi korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Tadi sempat saya jelaskan memang dari Menteri Sosial ini bersama dengan KPAI sudah meninjau dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini, dan saat ini masih melakukan belusukan tentunya seperti itu, dan bertanya kepada warga sekitar bagaimana sebenarnya keadaan dari Panti Asuhan ini. Dan juga tadi ada informasi yang kami dapatkan kalau untuk Panti Asuhan ini sedikit tertutup, tapi tentunya ada beberapa kegiatan-kegiatan karena ada seperti tempat mengaji di kawasan dari Panti Asuhan ini. Radi. Baik, Mas Ni Rahmawati melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Terima kasih, saudara. Laporan Bank Dunia, saudara, mengingatkan Indonesia masuk dalam daftar negara berkembang yang masyarakatnya sulit mencapai pendapatan tinggi. Kelas menengah yang sedang turun level justru dihadapkan pada rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Bagaimana nasib kelas menengah tanpa solusi yang tepat? Belum lagi indeks manufaktur turun yang berarti mencari pekerjaan di sektor padat karya makin sulit. Kompas Bisnis punya ulasannya. Bersama rekan saya Astri Gunawan sesaat lagi. Yang perlu dipersiapkan adalah materi yang solid, nggak apa-apa materi lemah. Bahkan pengaturan set, beat paling kuat justru taruh paling depan. Kebanyakan komika masih berpikir beat paling kuatnya ditaruh di belakang, beat lemah taruh di depan. Tapi jadinya kena cut gitu. Yang juga mesti dipersiapkan adalah hal-hal yang non-teknis. Tenangkan diri, cari cara untuk menenangkan diri supaya siap ketika audisi. Karena percuma, lu udah siap secara materi tapi grogi, biasanya suka ngeblank di depan para juri. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin, vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu singkat dahat membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. Lihat aku, putar celup jadi seru. Lihat aku, putar celup jadi seru. Ekstra seru, Oreo 31 cuma 2.000. Kita generasi bersih sehat yang berani mulai perubahan. Karena kebersihan ini milik semua. Wings dan UNICEF terus mendukung generasi bersih sehat menjadi generasi pemenang.
Jadilah saksi dari momen bersejarah bangsa Indonesia. Ikuti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dalam laporan khusus pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Minggu 20 Oktober, pukul 10 pagi, live di Kompas TV. Kompas Bisnis hadir untuk Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, kita akan membahas antara deflasi dan kelas menengah turun level. 5 bulan berturut-turut deflasi terjadi di Indonesia. Badan Pusat Statistik menolak jika deflasi yang terjadi berturut-turut langsung disimpulkan sebagai penurunan daya beli. Beda pendapat, pengusaha justru gamblang bilang angka deflasi benar-benar mengonfirmasi kondisi masyarakat dan dunia usaha yang sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat ke data deflasi berikut ini, saudara. Nah, 5 bulan berturut-turut dengan ton yang sama, BPS bilang bahwa deflasi terjadi karena harga barang yang turun dan melimpahnya pasokan. Perlu studi mendalam yang mengonfirmasi bahwa daya beli bukan biang kerok deflasi. Berikut pernyataan pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Di masyarakat kita harus melakukan studi yang lebih dalam. Ini karena terjadi penurunan harga dan juga ini adanya dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar, baik dari sisi, terutama dari sisi supply atau sisi penawaran, sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu kan relatif turun karena supply-nya meningkat. Data berikutnya, saudara, sejak pandemi jumlah kelas menengah di Indonesia turun drastis. Padahal di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah kelas menengah ini melesat cepat dari 39 juta jiwa menjadi 60 juta jiwa atau 23% dari total penduduk. Tetapi lihat datanya di tahun 2023 langsung turun drastis ke 52 juta jiwa. Pengusaha tidak mau menganggap ringan data deflasi yang terjadi. Kita dengarkan pernyataan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukmandani, berikut ini. Memang deflasi itu kan menunjukkan konfirmasi ya bahwa daya beli masyarakat itu turun. Nah, ini yang sebetulnya kita sejak lama lah selalu mengkhawatirkan terkait bukan hanya daya beli, tetapi juga lapangan kerja. Jadi dengan menurunnya daya beli ini sebetulnya juga menunjukkan bahwa ternyata masyarakat kita itu tidak mendapatkan cukup kesempatan bekerja, dan itu juga bisa kita lihat dari jumlah iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk jaminan kesehatan. Nah, data selanjutnya juga, saudara, mengonfirmasi kenapa kelas menengah yang turun level harus segera ditolong. Kelas tengah berpotensi menjadi sandwich generation kalau mereka terus ditekan pengeluaran wajib seperti kenaikan pajak. Sumbangan kelompok ini terhadap pembayaran pajak mencapai 50,7%. Bisa jadi di kalangan kelas menengah ini rentan miskin suara. Harga tempenya sekarang berapa? Nah, ini akan semakin sering diucapkan ketimbang berapa pajaknya. Padahal mereka adalah objek kenaikan pajak seperti PPN. Data ini kami peroleh dari Susenas dan LPEM Universitas Indonesia. Tentang jebakan kelas menengah, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwadono meminta bantuan kolaborasi dengan negara ASEAN. Kerjasama terutama tentang investasi diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat. The following decades, most ASEAN countries will have to break through the middle income trap, which can only be achieved through cross-country collaboration and innovation across sectors. The increasingly fragmented geopolitical condition highlights the significance of upholding the consensus-based framework in which the ASEAN community finds its bearings.
Kompas Bisnis sesaat lagi akan kembali masih dengan ulasan mengenai impitan ekonomi yang dihadapi kelas menengah dan jebakan negara middle income trap yang masih disandang Indonesia bersama ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Tetap bersama kami. Yang perlu dipersiapkan adalah materi yang solid, nggak apa-apa materi lemah. Bahkan pengaturan set, beat paling kuat justru taruh paling depan. Kebanyakan komika masih berpikir beat paling kuatnya ditaruh di belakang, beat lemah taruh di depan. Tapi jadinya kena cut gitu. Yang juga mesti dipersiapkan adalah hal-hal yang non-teknis. Tenangkan diri, cari cara untuk menenangkan diri supaya siap ketika audisi. Karena percuma, lu udah siap secara materi, tapi grogi, biasanya suka ngeblank di depan para juri. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin, vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu sikat dahat membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. Berani buktiin asiknya beng-beng. Oh, beng-beng. Karamelnya lembut. Oh, beng-beng. Coklatnya tebal. Bikin pengen beng-beng lagi dan lagi. Beng-beng, enaknya lagi. Jadilah saksi dari momen bersejarah bangsa Indonesia. Ikuti persiapan, kesiapan, dan jalannya prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dalam laporan khusus jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Minggu 20 Oktober pukul 8 pagi live di Kompas TV. Kembali di Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan dan kita masih membahas soal nasib kelas menengah. Suara harga tempenya sekarang berapa? Akan semakin sering diucapkan ketimbang berapa pajaknya. Kelas menengah terhimpit kebutuhan tetapi jadi penyumbang pajak yang signifikan bagi Indonesia. Apa yang sedang terjadi? Pertolongan apa yang dibutuhkan kelas menengah? Kompas Bisnis akan bertanya langsung ke ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi Prof, apa kabar? Iya, pagi, baik. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Prof, Indonesia kan menjadi satu dari 108 negara yang berisiko terjebak dalam negara berpendapatan menengah atau middle income trap dan sulit menjadi negara maju. Nah, data-data apa saja sih yang bisa mengonfirmasi peringatan Bank Dunia ini dan juga sudahkah Indonesia memitigasi hal tersebut? Iya, jadi kalau kita lihat data ya bahwa negara kelas menengah itu kita sebetulnya saat ini 2023 dengan pendapatan GNI kita per kapita itu adalah 4.870 USD. Nah, itu berada pada rentang sebetulnya upper middle income. Jadi di data 2023 itu sebetulnya kita upper. Nah, 2020 karena COVID kita tuh sempat lower ya. Jadi sebetulnya kita di posisi upper middle income. Nah, tetapi kita kan menuju upper middle income tuh dari 4.500 sampai 14.000. Nah, kalau kita mau keluar dari middle income, itu kan kita berarti harus jadi high income. Nah, high income itu adalah di atas 14.000. Nah, jadi kita itu sekarang di middle income-nya itu masih di yang tier paling bawah ya, yang 4.500 itu. Jadi yang di sekitar rentang 4.500-an ya. Jadi kan karena kita 4.800, jadi minim sekali ya di dekat border antara yang upper dengan lower middle income itu kita sangat tipis. Jadi indikatornya itu. Nah,
Kita itu dari 2014 kalau kita lihat 10 tahun ya dasawarsa itu kita masih dulu lower middle income. Jadi posisinya masih middle income terus gitu. Nah, jadi belum bisa naik ke high income. Nah, itulah kenapa kita disebut dikhawatirkan terjebak di dalam middle income karena ya lama berada di posisi middle income-nya gitu loh. Jadi kapan kita naik kelas ke high income itu pertanyaannya. Bisakah kita keluar dari middle income? Karena ya itu tadi jebakan middle income ini terjadi karena memang rentang dari definisi middle income-nya sendiri itu cukup tinggi 4.500 sampai 14.000 gitu. Kalau lebih dari 14.000 barulah kita lulus dari middle income trap itu gitu. Nah, untuk mencapai sedangkan pertumbuhan kita untuk menuju ke 14.000 itu membutuhkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6 sampai 7% minimum gitu. Nah, sedangkan kan kita tumbuhnya di bawah itu gitu. Jadi untuk keluar dari middle income itu ya tantangannya kita bisa nggak tumbuh lebih dari 6 sampai 7% gitu setiap tahunnya. Itu yang menjadi permasalahan. Itulah sebabnya kita kenapa disebut dalam jebakan middle income karena sedikit negara yang bisa lulus gitu dari middle income ya seperti Korea Selatan, seperti contoh yang